Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Tanamunggaran. Sekarang saya izin mempresentasikan KP saya tentang pengoptimalan distribusi BBM menggunakan teori transportasi dan metode stepping stone pada PT Pertamina Patraniaga Sumatera bagian selatan. Jadi PT Pertamina Patraniaga itu adalah subholding dari Pertamina yang bekerja di bagian proses bisnis di bagian hilir PT Pertamina. Jadi latar belakangnya itu untuk mendistribusikan BBM, PT Pertamina Patraniaga itu menggunakan dua mode transportasi, yaitu kapal laut dan kereta. Jadi maka dari itu PT Pertamina menggunakan banyak sumber daya untuk mendistribusikan BBM, sehingga perlu pengoptimalan pola distribusi BBM yang baik agar penggunaan sumber dayanya lebih efisien. Rumusan masalahnya adalah saat pendistribusian BBM ini, mode transportasi yang digunakan oleh PT Pertamina Patraniaga Sumbaksel seringkali mengalami kendala seperti rusaknya kapal tankernya dan ada masalah pada rel kereta api. Tujuan penelitian ini adalah mencari pola distribusi BBM yang paling optimal antara Vogel, NWC, dan LC, melakukan uji optimalisasi menggunakan stepping stone, memberikan saran pola distribusi BBM untuk mengefisiensikan pola distribusi BBM, memberikan gambaran total biaya yang harus dikeluarkan PT Pertamina Patraniaga untuk mendistribusikan BBM. Metode penelitian mulai dari identifikasi masalah hingga nanti kesimpulan dan saran. Pengumpulan data di sini ada dua integrated terminal, yaitu integrated terminal Panjang dan Kertapati, lalu ada 5 fill terminal yang menjadi demand, yaitu Lubuk Linggau, Lahak, Batu Raja, Pangkal Balang, dan Tanjung Pandan. Digunakan asumsi untuk mendapatkan biaya distribusi, di mana asumsi yang digunakan adalah kecepatan mobil tangki konstan 35 km per jam, lalu lintas yang dilewati oleh truk tangki lancar, biaya BBM yang digunakan truk tangki adalah 14.550 per liter, dengan nama Dexlite, kode konsumsi BBM 3 km per liter, biaya supir 20.000 per jam, dan pendistribusian menggunakan truk tangki berkapasitas 24 kL. Asumsi setelah diberi asumsi, ini tabel transportasi di mana Kertapati ke Lubuk Linggau 1.566.793 hingga Panjang ke Tanjung Pandan itu 2.157.729. Yang pertama digunakan adalah metode Northwest Corner. Di sini bisa kita lihat dari Kertapati ke Lubuk Linggau, ke Lahad, Batu Raja, dan Panjang ke Pangkal Balang dan Tanjung Pandan dengan total biayanya adalah 8.875.122.083. Yang kedua adalah metode least cost, di mana Kertapati ke Pangkal Balang, Panjang ke Lubuk Linggau, Lahad, Batu Raja, Pangkal Balang, dan Tanjung Pandan dengan biaya 8.998.453.778. Metode yang terakhir digunakan adalah Vogel's Approximation Method atau FAM dengan total biaya 8.488.145.521. Berikut merupakan rekapitulasi biaya, di mana Vogel memberikan biaya yang terendah sehingga dilanjut ke uji optimalisasi stepping stone. Uji optimalisasi stepping stone menunjukkan solusi yang diberikan Vogel sudah optimal, di mana hasil perhitungan dari stepping stone sudah menunjukkan hasil yang positif. Kesimpulan dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan, metode yang digunakan untuk menentukan pola distribusi BBM adalah Vogel Approximation Method karena memberikan biaya yang lebih kecil dibanding metode yang lainnya. Uji optimalisasi yang kedua, uji optimalisasi stepping stone dilakukan setelah mendapatkan solusi awal yang diberikan oleh Vogel. Kesimpulan ketiga, Vogel paling efisien dengan pola distribusi itu Kertapati mendistribusikan BBM atau memasuk BBM ke Lubuk Linggau, ke fuel terminal Lahad, dan ke Pangkal Balang. Sedangkan IT Panjang memasok ke Batu Raja, Pangkal Balang, dan Tanjung Pandan. Total biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Pertamina Patraniaga jika ingin menggunakan truk tangki sebagai mode transportasi untuk mendistribusikan BBM adalah 8.488.145.521, dengan catatan mode transportasi yang biasa digunakan oleh PT Pertamina Patraniaga Sumbaksel
mengalami kendala selama 1 bulan. Saran yang diberikan oleh penulis untuk PT Pertamina Patang Niaga adalah yang pertama mempertimbangkan Vogel approximation method dan optimalisasi stepping stone untuk menentukan pola distribusi BBM. Yang kedua, menambah armada truk tangki distribusi BBM dengan kapasitas 32.000 atau 40.000 liter untuk mengefisiensikan sumber daya yang digunakan dan melakukan penelitian lebih lanjut untuk memilih rute terbaik yang dapat dilalui oleh truk tangki dari integrated terminal ke fuel terminal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.